Kami menyayangkan kemudian ada opini yang menarasikan dan menyeret persoalan ini ke ranah politik. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan dinamika di dalam gelar perkara ataupun ekspos semacam ini merupakan hal biasa untuk melengkapi perkembangan dari seluruh hasil penyelidikan. Deklarasi capres ini kan baru tahap awal, ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut, ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Ya, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Duet Novel Febri, kompak bela Anies, makin kuat kebenaran dugaan korupsi Baswedan. Ada indikasi kuat bancaan dana Formula E dilakukan oleh oknum-oknum dari Pemprov DKI dan swasta. Ini ada indikasi. Belum ada bukti yang sahih, tapi aroma kuatnya menyengat. Formula E ini juga ujian buat KPK di bawah Firly Bahuri yang sekarang ini sedang diejek-ejek oleh kelompok Novel Baswedan yang menganggap kalau KPK di zaman Firly lembek dan tidak berfungsi. Kalau KPK berhasil membuktikan ada daging busuk di Formula E ini, tentu rakyat akan bertepuk tangan dan mulai merasa bahwa KPK menemukan performanya lagi. KPK harus mulai membuktikan bahwa mereka bukan lagi spesialis OTT, tapi sudah bisa membongkar kasus-kasus rumit tanpa alat sadap dengan sangat profesional. Nah, pertanyaannya, bisakah KPK? Kita tunggu saja langkah mereka selanjutnya. KPK mulai bergerak. Setelah apa? Setelah Novel Baswedan dicopot oleh KPK. Tidak ada lagi hambatan dari KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ini meyakinkan atau menegaskan suatu dugaan-dugaan bahwa selama ini semua yang terkait dengan Pemda DKI aman-aman saja di KPK karena ada Novel Baswedan. Pesan kuat dari berita ini adalah jangan main-main dengan uang rakyat. Terkadang saya bersyukur mendengar berita si Novel Baswedan, Febri Diansyah, dan para kadrun gagal tes wawasan kebangsaan dan keluar dari KPK. Kalau enggak, Anies Baswedan si kader pemusnah Nasdem bisa bebas-bebas saja untuk mempermainkan uang rakyat. Novel Baswedan dan Febri Diansyah berkomentar soal KPK yang akan menetapkan tersangka kepada Anies. Mereka berkoar-koar seolah-olah ada unsur politis di dalam hal ini. Padahal kita tahu bahwa penetapan tersangka Anies hanyalah tinggal tunggu bukti dan momen. Karena kasus-kasus penyalahgunaan dana itu banyak, bukan hanya sesempit Formula E yang nominalnya begitu kecil secara presentasi dibandingkan dengan seluruh APBD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak sekali para pendukung Anies yang bodoh dan menganggap kasus Formula E akan membuat Anies sebagai tersangka. Saya kira banyak dari kita juga melihat seolah-olah hanya Formula E yang menjerat Anies. Padahal kalau mau dilihat banyak kok penyelewengannya. Febri Diansyah dan Novel Baswedan ini sepertinya merupakan sepasang yang sejoli yang sangat cocok untuk menjadi buzzernya Anies Baswedan. Mereka membela Anies dengan begitu buta. Padahal kalau bicara buta, Novel nggak bisa buta seluruhnya kan? Apa yang janggal dari sini? Sebenarnya kita bisa tebak. Justru bisa diduga bahwa selama ini Febri dan Novel ada di KPK. Selama itulah kasus Anies ditutup dan dikubur. Tapi sekarang tidak. KPK sekarang membuka peluang untuk memeriksa Anies yang waktu ke KPK bawa mic untuk pamer. Pencitraan busuk bukan? Orang bermasalah ini bisa-bisanya ya menjadi capres Nasdem. Kalau kata Surya Paloh, Anies adalah the best, why not? Menurut saya istilah the best ini mungkin hanya berlaku untuk Nasdem yang memang dimuluskan terus proyek-proyeknya di DKI Jakarta.
Anies Baswedan ini adalah tokoh yang didukung radikalisme dan teroris. Jelas semua ada bukti yang tidak terbantahkan. Antara dua kemungkinan saja kalau Anies jadi capres. Pertama, Indonesia akan hancur. Yang kedua, Anies dan Nasdem, PKS, Demokrat, PAN akan hancur. Tapi saya berdoa agar mereka saja yang hancur ketimbang Indonesia yang hancur. Negara ini masih butuh kepemimpinan yang baik dan benar macam Jokowi. Saya kira hanya ini yang ada di dalam diri Ganjar Pranowo. Puan mah lewat. Harusnya PDIP bisa mikir sih, kalau Puan jadi capres PDIP akan sangat mudah jadi korban politik identitas Anies Baswedan. Anies nanti akan mengangkat superioritas laki-laki, banyak basis agamanya. Alkitab pun nanti mungkin bisa dipakai Anies untuk membenarkan pemimpin laki-laki, lalu didukung Gilbert Lomaidong. Ngeri bukan? Ayolah Firly, Novel dan Febri udah cabut dari KPK, masa masih penakut sih?